Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Indah Dwi Rizky dengan NIM 240410604140. Di sini saya ingin membuat video micro teaching mata kuliah metodologi pendidikan bahasa Indonesia dengan judul menyimak cerita pendek. CP yang saya gunakan adalah memahami ide pokok suatu informasi dari teks non-sastra berbentuk teks aural, teks yang dibacakan atau didengarkan, dan memahami isi teks sastra berbentuk teks aural. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik mampu menyimak cerita pendek dengan penuh perhatian. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur cerita, tokoh, latar, dan amanat. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Dimensi lulusan: yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan menyimak cerita pendek, peserta didik diarahkan untuk mengambil nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam cerita sebagai bentuk penguatan iman dan takwa. Kedua, kreativitas. Peserta didik menunjukkan kreativitas melalui kemampuan mereka dalam mengungkapkan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Siswa dapat menyampaikan cerita dengan gaya yang berbeda, membuat kesimpulan yang menarik, atau bahkan mengembangkan cerita sesuai imajinasi mereka. Kreativitas ini juga terlihat saat siswa memberikan pendapat atau tanggapan terhadap cerita yang disimak. Ketiga, penalaran kritis. Melalui kegiatan menyimak cerita pendek, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami isi cerita. Siswa mampu mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita, serta menemukan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, siswa juga diajak untuk memberikan alasan atau pendapat terhadap tindakan tokoh dalam cerita, sehingga kemampuan berpikir logis dan analitis semakin berkembang. Keempat, komunikasi. Peserta didik mengembangkan kemampuan komunikasi dengan cara menyampaikan kembali isi cerita, secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, kemandirian. Peserta didik dilatih untuk menyimak cerita dengan penuh perhatian, secara mandiri, memahami isi cerita, serta menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian ini terlihat dari kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri. Keenam, kolaborasi. Dalam kegiatan kelompok, peserta didik belajar bekerja sama untuk mendiskusikan isi cerita, menjawab pertanyaan, dan menyimpulkan pesan cerita. Siswa saling membantu untuk bertukar pendapat, untuk mencapai pemahaman bersama. Kolaborasi ini menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama yang baik antar siswa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Cukup di dalam hati saja agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya anak. Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah, bagus. Ibu punya pertanyaan. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Saya, Bu. Wah, banyak sekali. Bagus ya. Nah, menurut kalian, supaya kita bisa memahami cerita dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Diam, Bu. Mendengarkan dengan baik. Betul sekali. Kita harus fokus, tidak berbicara, dan mendengarkan dengan baik. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang seru. Kalian harus aktif dan bekerja sama. Atur posisi duduk yang rapi dan siapkan diri kalian. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tugas kalian adalah menyimak dengan baik. Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengganggu teman. Siap? Siap.
Kelinci dan kura-kura yang bersahabat. Di sebuah hutan yang damai, dengan pepohonan hijau dan udara yang sejuk, hiduplah seekor kelinci dan seekor kura-kura. Mereka adalah sahabat yang sangat dekat. Hampir setiap hari, mereka selalu bersama, bermain, berbincang, dan saling membantu satu sama lain. Kelinci sangat lincah dan cepat. Ia suka melompat ke sana kemari dengan penuh semangat. Sementara itu, kura-kura berjalan pelan, tetapi ia sangat sabar dan tidak mudah menyerah. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghargai dan tidak pernah bertengkar. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai bersinar hangat, kelinci berkata dengan wajah ceria, "Aku punya ide. Bagaimana kalau kita berlomba lari sampai ke ujung jalan itu?" Kura-kura tersenyum pelan. Ia tahu dirinya tidak secepat kelinci, tetapi ia tetap ingin mencoba. "Baiklah, aku akan ikut," jawab kura-kura dengan yakin. Perlombaan pun dimulai. 1, 2, 3, mulai! Kelinci langsung berlari sangat cepat, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Kelinci menoleh ke belakang dan tertawa kecil. "Ah, kura-kura pasti tidak bisa mengejarku. Aku pasti menang," katanya dengan bangga. Karena merasa terlalu yakin, kelinci berhenti di bawah pohon yang teduh. Angin sepoi-sepoi membuatnya nyaman. "Aku istirahat sebentar saja," katanya. Tak lama kemudian, ia pun tertidur lelap. Sementara itu, kura-kura tetap berjalan perlahan. Ia tidak berhenti sedikit pun. Langkahnya kecil tetapi terus maju. "Aku harus tetap berusaha," katanya dalam hati. Ia melewati jalan setapak, batu-batu kecil, dan rerumputan. Meskipun lelah, kura-kura tidak menyerah. Ia terus melangkah dengan penuh semangat. Waktu terus berjalan, perlahan tapi pasti. Kura-kura semakin dekat dengan garis akhir. Akhirnya, ia berhasil mencapai garis akhir lebih dahulu. Tak lama kemudian, kelinci terbangun dari tidurnya. "Aduh, aku tertidur." Ia langsung berlari sekuat tenaga menuju garis akhir. Namun, semuanya sudah terlambat. Kura-kura telah sampai lebih dulu. Kelinci pun berhenti dan merasa malu. "Selamat ya, kamu menang," kata kelinci dengan jujur. Kura-kura tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, aku hanya terus berjalan dan tidak berhenti." Kelinci mengangguk. Ia sadar bahwa ia terlalu percaya diri dan meremehkan temannya. "Aku belajar sesuatu hari ini. Aku harus lebih rendah hati dan tidak boleh menyerah," katanya. Sejak saat itu, kelinci berubah menjadi lebih baik. Ia tidak lagi sombong, persahabatan mereka pun semakin erat. Mereka kembali bermain dengan penuh kebahagiaan. Pesan dari cerita ini adalah jangan sombong, jangan meremehkan orang lain, dan teruslah berusaha sampai tujuan tercapai. Baik, sudah selesai. Sekarang coba kalian ingat kembali cerita yang tadi kalian dengarkan. Siapa yang ingin menyampaikan bagian yang paling diingat? Di sebuah hutan yang damai tinggal seekor kelinci dan seekor kura-kura yang sangat hebat. Meski sangat berbeda, mereka selalu bermain bersama di hutan, berbagi cerita dan saling menyapa. Suatu hari, mereka memutuskan untuk berlomba melihat siapa yang paling cepat. Si kelinci berlari sangat cepat hingga jauh dengan kura-kura. Namun, karena terlalu percaya diri, kelinci memutuskan untuk tidur sementara di bawah pohon. Sementara itu, kura-kura berjalan perlahan tapi pasti. Kelinci terbangun. Kura-kura sudah hampir mencapai garis. Kelinci pun berlari sekuat tenaga, tapi terlambat. Kura-kura telah menang. Kelinci tertawa dan mengucap selamat kepadanya. Bagus sekali, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kalian sudah mulai memahami ya.
Sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian isi sesuai dengan apa yang kalian telah dengar tadi. Baik, Ibu. Ayo semua ikut berdiskusi. Bagus, lanjutkan. Coba diskusikan bersama ya. Waktu diskusi tinggal 2 menit lagi. Silakan diselesaikan. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan maju. Ini saya akan menjawab LKPD ini. Pertanyaan pertama, judul cerita apa yang tadi? Judulnya yaitu Kelinci dan Kura-kura yang Bersahabat. Soal nomor 2, siapa tokoh utama dalam cerita? Tokoh utamanya yaitu kura-kura. Di mana latar tempat cerita terjadi? Di hutan. Apa masalah yang terjadi dalam cerita? Masalahnya yaitu si kura-kura ingin mengajak kelinci untuk berlomba. Apa pesan dari cerita tersebut? Pesannya, jangan terlalu sombong. Wow, bagus ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan secara mandiri. Boleh memilih cara yang kalian sukai. Kalian bisa menceritakan kembali secara lisan, menulis, atau menggambar. Pilih yang paling nyaman ya. Bagus, lanjutkan. Ayo lebih percaya diri. Sudah baik, tinggal dirapikan. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Ibu. Alhamdulillah, apakah kalian merasa lebih mudah mengikuti kegiatan hari ini? Iya, Ibu. Bagus sekali, hari ini kalian sudah belajar dengan baik, bekerja sama, dan berani menyampaikan pendapat. Terus bersemangat ya. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup kegiatan belajar, mari kita bersama-sama mengingat kembali apa saja yang telah kita lakukan. Hari ini kita sudah belajar menyimak cerita pendek dengan penuh perhatian. Kalian telah berusaha mendengarkan dengan baik, memahami alur cerita, mengenali tokoh-tokohnya, serta menemukan pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Itu merupakan langkah yang sangat baik dalam melatih kemampuan menyimak kalian. Ibu sangat bangga karena sebagian besar dari kalian sudah mampu menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kalian tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar menyimak dengan baik. Ingat ya, menyimak bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memahami apa yang telah disampaikan. Sekarang, coba kalian renungkan sejenak apa pesan yang kalian dapat dari cerita tadi. Bagaimana kalian bisa menerapkan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun saat bermain dengan teman. Dengan menyimak cerita, kita tidak hanya mendapatkan hiburan, tapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga. Oleh karena itu, teruslah melatih kemampuan menyimak kalian, karena keterampilan ini akan sangat bermanfaat untuk memahami pelajaran lain di masa depan. Sebagai tindak lanjut, nanti kalian bisa mencoba menyimak cerita lain di rumah, baik dari buku, orang tua, maupun dari media lainnya. Setelah itu, kalian bisa menceritakan kembali isi cerita tersebut kepada teman atau keluarga kalian. Akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, semangat, dan partisipasi aktif kalian selama pembelajaran berlangsung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.